oleh kelompok-kelompok yang satunya tadi itu. Saya mulai ya, perhatikan saudaraku, dek aku ngene ya sikil ya, gak apa-apa ya. Ini tulisan Ustadz Felix ini sederhana tapi insya Allah mewakili ya, mewakili dan silahkan dijawab kalau mampu. Siapapun, Jokowi jawab, Kiai Haji Agil Sirot jawab, Gus Nuril jawab, ya siapapun, Abu Janda jawab, apalagi Budi Jarot jawab, Sukmawati jawab, Adi Armando jawab, siapa lagi? Ya, Eko Kuntadi jawab, Denny Siregar, siapapun kan Anda tahulah golongan-golongan seperti itu. Jawab ini. Ini catatan yang sederhana. Ya, yang menyangkut pembakaran fotonya Habib Rizik. Sampai sekarang nggak ketangkap. Bayangkan kalau yang dibakar itu fotonya Agil Sirot. Coba saya tanya, seandainya yang dibakar itu fotonya Profesor Doktor Kiai Haji Agil Sirot. Atau fotonya Gus Nuril, atau fotonya Jokowi, ya, atau fotonya siapa ya, Megawati. Seandainya yang dibakar itu foto-foto mereka itu, apa yang terjadi kira-kira? Udah ketangkep belum orangnya? Udah rame belum Metro TV-nya, Kompas TV-nya? Karena yang dibakar Habib Rizik, ya begini ini sudah. Pembiaran, ya kan? Oke, saya lanjut, saya percepat. Ustadz Felix, Afan, ana baca tulisannya sampean. Keren ini. Judulnya bingung. Ustadz Felix bingung, saya bingung, rakyat bingung, umat Islam bingung. Saya tulis ya, saya baca ya. Saya tulis dengan ya kayak puisi gitulah. Saya jadi bingung. Nah ini judulnya. Saya jadi bingung. Jadi tak mode pesawat. Saya jadi bingung. Apa sebenarnya kesalahan Habib Rizik yang paling fundamental di negeri ini? Sambil tak tambah-tambahi. Sehingga negara ini begitu membencinya. Apa kesalahan Habib Rizik yang paling fundamental di negeri ini? Sehingga rezim ini begitu membencinya. Apa kesalahan fundamentalnya? Kalau karena persoalan politik, beliau tidak punya partai politik. Kalau karena urusan ekonomi, ekonomi siapa yang beliau rusak? Habib Rizik merusak ekonominya siapa? Kalau karena urusan jabatan, Habib Rizik kira-kira merebut jabatannya siapa? Kalau masalah budaya, budaya Indonesia yang mana yang Habib Rizik hancurkan? Kalau masalah, nanti mau. Kalau masalah budaya, budaya Indonesia yang mana yang dia hancurkan? Jujur, aku heran. Jujur, saya heran. Yang ada Habib Rizik menghancurkan tempat perjudian. Bukankah perjudian itu musuh kita bersama? Merusak ekonomi kita. Ya kan? Yang ada dia memusnahkan tempat-tempat minuman keras. Bukankah minuman keras juga sama-sama kita musuhi, sama-sama kita perangi, dan itu musuh kita bersama. Yang ada dia menyuarakan hancurkan PKI, hancurkan PKI, hancurkan PKI. Bukankah PKI adalah sejarah kelam bangsa ini? Bukankah PKI adalah musuh kita bersama juga? Ikatan hukumnya jelas, tap MPRS-nya jelas. Yang ada, Habib Rizik menolak ikut campur asing dalam mengatur sistem Indonesia. Bukankah itu juga sayang dengan Pancasila artinya? Yang ada, Habib Rizik menuntut orang yang telah mencela agamanya. Bukankah apapun agama kita, kita tidak mau agama kita dihina-hinakan, dinista-nistakan. Ya Allah, apalagi bagi Anda, dan Anda,
Apalagi bagi kamu, dan kamu. Emang salah Habib Rizik kepadamu itu apa? Nggak pernah ganggu rumah tanggamu, nggak pernah nipu duitmu, nggak pernah goda istrimu, nggak pernah utang duitmu. Apa salah Habib Rizik kepadamu? Wahai cebong-cebong, wahai kodok-kodok, wahai munafik-munafik, wahai penjilat-penjilat. Apa salahnya? Wahai yang kemarin bakar-bakar benderanya, bakar-bakar wajahnya maksudnya. Opo salah Habib Rizik nang awakmu? Yo gak tau jewit anakmu, gak tau jewit bojomu, gak tau nyilih duitmu. Apa salahnya Habib Rizik kepadamu? Wahai Budi Jarot, wahai Abu Janda, wahai Denny Siregar, wahai Eko Kuntadi, wahai Habaib Syiah, Wahabi, wahai rezim. Apa salahnya Habib Rizik kepadamu? Hah? Orang yang tidak punya salah kepada Anda, lalu Anda ikut-ikutan membenci, mencaci, dan memusuhinya. Otak sehatmu kemana? Akal warasmu kemana? Tak jawab Ustadz Felix, mereka nggak punya otak, mereka nggak punya akal. Otaknya sudah nggak ada, akalnya sudah nggak ada. Jadi kalau dibuka batok kepalanya itu udah kosong, tidak ada apa-apanya. Itu jawabannya Ustadz Felix. Yo, tak jawab. Beliau ulama, Habib Rizik ulama, diikuti oleh banyak ulama. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi ulama, berarti dia memusuhi Rasulku. Dan orang yang memusuhi Rasulku, sesungguhnya dia telah memusuhi aku, kata Allah. Maka aku nyatakan makar kepadanya. Maaf, jika ada pejabat yang memusuhi beliau, jika ada pejabat yang memusuhi Habib Rizik, kita jangan ikut-ikutan. Bong, kamu nggak usah ikut-ikutan. Ya, jika ada ormas lain yang membenci Habib Rizik, lalu urusan kita apa? Kalau ada partai yang memusuhi Habib Rizik, lihat itu partai apa. Yang memusuhi Habib Rizik itu cuma PDI, nggak ada lagi. PKS enggak, Demokrat enggak, PAN enggak tahu P3 sama PKB, sama Golkar. Tapi yang menyata-nyata memusuhinya itu hanya PDI. Jadi kalau ada partai yang memusuhi Habib Rizik, dilihat dulu partainya partai apa. Catat khusus buat yang non-muslim. Selama ini belum pernah beliau Habib Rizik membenci agama kalian. Kalau ada tolong tunjukkan. Oh, jadi ingat waktu 212, sepasang pengantin Nasrani menikah, perjalanan menuju gereja katedral kalau nggak salah, dikawal dengan penuh damai bersama laskar-laskar FPI-nya. Yang beliau kejar itu bukan agamanya, tapi oknumnya. Lebih khusus yang beliau perangi habis-habisan adalah PKI-nya. Kalau Anda bukan PKI, lalu kenapa Anda marah sama Habib Rizik? Kenapa Anda memusuhi Habib Rizik? Yang diperangi Habib Rizik itu PKI-nya. Kalau kamu bukan PKI, terus ngapain kamu marah sama Habib Rizik? Bong, cebong, Bib, Habib, Gus, Gus. Beliau sengaja menggerakkan umat agar bersama-sama perangi PKI. Dan PKI tidak boleh hidup di Indonesia karena PKI musuh negara yang nyata. Beliau seorang doktor, tentunya beliau tidak bodoh memilih jalan hidup. Lalu mengapa kita berpandangan seakan-akan beliau itu orang bodoh memilih sikap, sehingga segala tindak tanduknya kita cari-cari kesalahannya. Terus yang musuhi Abu Janda, Denny Siregar, gitu kan. Ya Budi Jarot, gitu-gitu. Rike Diah Pitaloka, gitu kan. Ya, akun-akun yang nggak jelas. Saya percepat.
Mohon renungkan dan perbanyaklah istighfar, karena hidup ini tak akan lama. Kurangilah melakukan kesalahan-kesalahan. Ya Rob, muliakanlah orang yang membaca dan membagikan status ini. Entengkanlah kakinya untuk melangkah ke masjid. Lapangkan hatinya. Lapangkan hatinya, bahagiakan keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan, mudahkan segala urusan, kabulkan cita-citanya, jauhkan dari segala musibah, jauhkan dari segala penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata kasar dan mungkar. Amin ya robbal alamin. Felix Xiao. Oke, saya tutup dengan foto-foto. Nanti saya tampilkan. Nih, jadi jelas, barzahnya jelas, pembatasnya jelas. Oh, ada pembakaran bendera tauhid. Oh, itu. Ada yang menghina Nabi. Oh, itu. Ada yang menghina Al-Quran. Oh, itu. Ada yang menghina Allah, agama. Oh, itu orangnya. Oh, nggak mungkin. Ya itu muter di situ. Ada yang mau merubah Pancasila. Oh, itu orangnya. Pasti. Walaupun sambil merem kelihatan. Ada orang yang teriak-teriak NKRI harga mati. Oh, itu orangnya. Walaupun sambil merem dah baca. Ngolpok tok tapi. Taek tok tapi ya. Ngolpok teori tok. Carpak. Hanya ngomong di mulut. NKRI harga mati. Pret. Oh, itu orangnya. Lihat koruptor diem, lihat kemaksiatan diem, lihat rakyat kelaparan diem, lihat penguasanya bohongi rakyat diem, lihat rezimnya zalim, micek matani, tapi teriak NKRI harga mati. Oh, itu orangnya. Walaupun sambil merem. Udah apal, ngelontok di depan kepala ini, ngelontok sudah. Blenger. Jadi rezim ini aneh. Menteri Agama baru dilantik bikin gaduh Nusantara. Menteri Pendidikan baru dilantik bikin ribut Nusantara. Menteri Pendidikan baru dilantik bikin kisruh Nusantara. Pokoknya rezim ini tempatnya kisruh. Ribut. Fitnah. Adu domba. Tapi sibuk mengkambing hitamkan orang lain. Oh, yang diperangi Trieka, Trisila, yang dimaui rakyat itu PKI dihancurkan. Tapi mereka sibuk teriak khilafah. HTI. Tak putar videonya ya, nanti di laptop. Oh, itu udah ketemu. Nah, ini kan yang sekarang dikejar orang Islam, Budi Jarot. Oh, itu. Ya udah jelas. Nanti tak tampilkan di laptop. Nah, ada video juga. Tapi alhamdulillah, satu foto dibakar, 1000 foto bermunculan. Nah, ini. Kan gini kan, muter-muter begitu. Lingkaran di situ aja. Jadi sekarang sudah jelas, saudaraku. Rakyat sudah jelas. Antum berada di mana sudah jelas. Aku di sini. Kamu di mana? Habib Taufik, Buya Yahya, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, ya Felix Xiao, ya kan, sopo maneh, Kembangno Dewi ya, kalau partai PKS gitu kan, PAN gitu. Ya, siapa lagi? Ya sudah, seperti itu kan. Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Abu Janda, Denny Siregar, ya kan, oknum, ansor, banser, ya kan. Kalau ada pengajian dibubarkan, kalau yang ceramah Abdul Somad dibubarkan, ya dituduh radikal, ya. Tapi kalau gereja dijaga, dangdutan dijaga, ya kan. Udah jelas ini. Ya baru sekarang, dulu-dulu enggak. Gus Nur bangun pesantren, wah radikal. Ditanya apa radikal, enggak jawab. Ayo undang saya, enggak gelem. Ketemu saya, enggak mau. Di belakang ribut terus. Nah, itu jelas. Ayo, siapa lagi? Ya wis ikulah, nanti tak tampilkan fotonya. Ada video pendek nanti disaksikan. Jadi saudaraku, inilah ekonominya rusak, budayanya rusak, agamanya rusak, antar umat beragama rusak, hukumnya rusak, semua rusak. Nah terus kepala rumah tangganya ini siapa gitu kan?
presiden rumah tangganya siapa, rezimnya siapa. Tapi itulah buzzer, itulah busuknya rezim ini, itulah bangsatnya buzzer-buzzer itu yang bikin rusak dia, tapi dia sibuk mengecam, memfitnah, membuli ya umat Islam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudaraku, mudah-mudahan video ini dicatat oleh Allah sebagai kesaksian kelak di hadapan Allah ya. Bahwa kita tidak diam melihat kemunafikan dan kezaliman ini. Mudah-mudahan video ini dicatat sebagai amal ibadah. Cocok nggak cocok bukan urusan saya. Suka nggak suka bukan urusan saya. Ya, Anda nerima nggak nerima sudah bukan urusan saya. Ini hanya konten, ini hanya respon, ini hanya hero, ini hanya tanggapan. Dan tanggapan ini saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Insya Allah ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Saya tanggung jawab ya Allah. Ini posisiku ya Allah, jelas. Saya nggak netral. Saya nggak hitam putih, saya jelas.